Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nurul Hasana dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan berbahasa di ruang publik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menemukan kesalahan berbahasa, baik dari segi diksi, penggunaan kalimat efektif, penggunaan frasa, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. Kesalahan pertama yang kita temukan adalah kesalahan dalam pamflet. Dalam bahasa Indonesia, kata kos itu tidak ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah kata indikos, karena kata indikos memiliki artian tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan. Nah, dalam pamflet tersebut ada kesalahan yang kedua, yaitu kos tidak bisa diterima. Tetapi yang diterima adalah anak indikos yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Kesalahan kedua yaitu penggunaan huruf miring. Perlu diketahui bahwa huruf miring dipakai pada istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Pada contoh, terdapat istilah asing Wi-Fi. Seharusnya penulisan Wi-Fi menggunakan huruf miring. Dan kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan nama gelar. Nama gelar sendiri yang benar harus diikuti tanda titik pada setiap unsur singkatan. Pada contoh, nama gelar tidak diikuti dengan tanda titik. Seharusnya nama gelar tersebut diikuti dengan tanda titik. Kesalahan yang keempat masih terkait dalam penggunaan istilah asing. Seperti pada contoh, kata tersebut dapat diartikan beli 2 tetapi dapat 1. Padahal maksud dari kata tersebut adalah membeli 2 barang akan mendapatkan 1 bonus barang lagi. Diksi ini pun dapat diartikan beli 2 gratis 1. Namun kata tersebut masih memiliki artian yang ambigu, karena membeli 2 gratis 1 bisa diartikan membeli 2 barang tetapi hanya salah satunya yang gratis. Untuk itu, perbaikan kata yang tepat untuk memperbaikinya adalah beli 2 dapat 3. Selanjutnya, kesalahan yang kelima adalah kesalahan dalam penulisan di kontrakan. Dalam penulisan di kontrakan ditemukan 2 kesalahan, yaitu tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan, dan pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Keenam, fotokopi atau fotokopi. Sebenarnya, kedua kata tersebut sama-sama benar. Kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan kata fotokopi merupakan kata serapan dari kata fotokopi. Kesalahannya adalah penggunaan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Maka, alangkah lebih baiknya kita menggunakan kata fotokopi karena kata tersebut adalah kata serapan dari kata fotokopi. Kesalahan yang ketujuh terdapat pada penulisan kata apotik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apotik bukanlah kata yang baku. Untuk itu, kata yang tepat digunakan adalah kata apotek, karena kata apotek adalah kata yang baku. Selanjutnya, kesalahan yang kedelapan adalah tentang penggunaan kata mas. Mungkin ketika kita mendengar kata toko Masami, tanpa melihat papan namanya, kita akan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ia jual? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mas memiliki 2 arti. Yang pertama berarti emas, sedangkan yang kedua berarti kata sapaan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Maka, untuk menghindari kesalahan dalam pengertian, kata emas lebih cocok digunakan daripada kata mas. Selanjutnya, terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Pada papan nama tersebut, terdapat kesalahan dalam penulisan kata singkatan SD. Perlu diketahui, singkatan tersebut berasal dari huruf awal kata, dan dalam pembentukannya harus menggunakan tanda titik di antara huruf-huruf pembentuk singkatan tersebut, sehingga tanda garis miring tersebut harus diganti dengan tanda titik. Yang terakhir, masih kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Dapat dilihat dari contoh, tanda kurung yang mengapit kata siang-siang tidak tepat karena menggunakan spasi. Seharusnya, tanda kurung yang mengapit baik sebelum dan sesudah kata tidak perlu diberi spasi.
Nah, setelah kita melihat pembahasan di video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemukannya kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik. Hal ini bisa saja terjadi karena ada minimnya pengetahuan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Untuk itu, solusinya adalah diperlukannya pemahaman terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan khususnya bagi kita generasi muda, sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia di keseharian kita, terutama ketika kita sedang berada di ruang publik. Hal ini bertujuan agar penggunaan bahasa Indonesia tetap terjaga keaslian dan kelestariannya. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa kita. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.